Gak cocok pula Kak, tengoklah Kak. Pise awak orang timur, logat awak Batak kali. Kalau dibilang orang Jakarta lucu jadinya. Halo teman-teman. Boh, jangan ribut dulu. Oke, kita mulai ya. Halo teman-teman, nama aku Fiona Matulisha, asalku dari Medan. Jadi di video kali ini aku bakalan bincang-bincang santai mengenai masalah psikologi bersama dengan orang-orang yang keren. Jadi malam ini aku nggak sendiri, akan ditemani teman baik aku yang selalu ceria dan selalu menebarkan aura positifnya ke orang-orang di sekitarnya. Dia unik, wajahnya manis, khas sekali dengan orang-orang di Papua. Tapi kalau kita dengar logatnya, kita malah heran. Karena logatnya Medan kali. Anehnya lagi, dia tinggalnya di Jakarta pula. Ya, jadi malam ini aku akan ditemani sama Mary Iriani. Halo Mary, Horas. Horas, halo Pio. Apa Gimana kabar Mary? Wak? Baiklah, kok kayak mana? Sehat Wak, kau tengoklah aku ini sehat kali. Makin bugar kok ya. Iyalah, tetap lah Wak, ceria selalu. Jadi Mer, malam ini sesuai janji aku, kemarin kan kau nanya-nanya nih mengenai buku yang aku baca itu. Benar Wak, benar. Anomali Memoir Seorang Bipolar. Jadi supaya lebih jelas, aku udah ngundang penulisnya langsung nih, Wak. Wih, Gimana? mantap kali Wak. Gimana, Wak? Kita langsung panggil aja. Boleh lah Wak, mantap kali kurasa ini. Gas. Gas langsung ya. Ya, kita panggil ya, Kak Elnov. Halo semuanya. Halo, Kak Elnov. Halo, apa kabar? Baik, Fiona. Kak. Halo Kakak kakak. Gimana malam minggu pada di mana nih? Malam minggu masih di Stay di kantor, kos Kak. Eri di kos, jomblo dia, Kak. Nampak kali ya. Nah, jadi Kak Elnov ini, Mer, salah satu penulis buku, Mer. Bukunya bagus sekali, Mer. Ceritanya tentang perjalanan seorang bipolar. Iya Wak, yang aku tertarik kau ceritakan itu loh Wak. Makanya aku bersyukur kali lah ini. Kau panggilkan langsung kakak ini ketemu Wak. Walaupun lewat Zoom ini ya kan. Iya. Jadi kau di mana nih posisi, Wak? Di kos Wak, kan tuh aku bilang tadi. Kak Elnov lagi di mana, Kak? Aku lagi di rumah di Pekalongan. Gitu. Mantap kali Kak. Kak, boleh diceritain nggak sih, Kak, kenapa, apa motivasi Kakak awalnya nulis buku Anomali itu? Awalnya nulis buku anomali itu karena itu terapi ya. Aku tuh didiagnosa bipolar. Lalu salah satu terapi yang aku ikutin selain psikoterapi, selain terapi pengobatan, itu aku juga ambil terapi menulis. Jadi dari jurnal-jurnal tulisanku itu selama aku terapi dalam waktu 3-4 bulan itu banyak banget. Gitu. Nah, setelah aku diskusi sama dokter, ada usul, kenapa nggak coba dibikin buku? Karena sebenarnya dari cerita-cerita yang aku tulis dari jurnal itu, menurut dia ini bisa dipakai untuk menjelaskan tentang bipolar dari ODB-nya langsung. ODB itu orang dengan bipolar. Jadi akan lebih mudah menyampaikan ke orang pembaca ya gitu. Dan kebetulan memang aku senang menulis. Dan ya udah akhirnya terus itulah yang motivasi, ya udahlah akhirnya dari kumpulan jurnal itu
dibuatlah buku. Anomali adalah buku pertama dari nantinya ada 3 buku yang akan aku tulis. Coba lah, aku tanya-tanya dulu kakak ini. Apa yang mau kutanya? Mary udah baca belum bukunya? Iya kak, aku tahu sedikit lah kak, kakak penulis buku Anomali itu kak. Tertarik juga awak ya kan kak, tapi awak nggak terlalu tahu lah tentang bipolar ini kak. Jadi inilah bersyukur kali awak kakak diundang di Zoom ini ya kan, awak bisa tanya-tanya. Ya, senang juga bisa berbagi tentang buku Anomali. Bisa dapat input juga loh dari obrolan-obrolan ini, kan bisa dapat input juga kira-kira apa sih yang masih kurang di Anomali yang mungkin aku bisa tambahkan nanti di Andromeda. Judul buku yang ketiga masih rahasia ya. Oh, Berarti mau nerbitin 2 buku lagi ya kak ya? Ya, ada 2 buku lagi rencanaku. Nah kak, jadi kan masih banyak nih yang bingung teman-teman nih. Sebenarnya bipolar itu apa sih gitu? Apa sih kak sebenarnya bipolar itu? Bipolar itu kondisi medis ya sebenarnya. Dia itu adalah gangguan kejiwaan di mana penderitanya itu merasakan gangguan mood yang sifatnya itu ekstrim. Mungkin bukan hanya sekedar kalau misalnya kita moody gitu ya, enggak, bukan sekedar itu aja. Jadi moody yang penyebabnya itu karena apa ya, ada kelainan ya, ada yang tidak beres di salah satu bagian otak yang namanya neurotransmitter. Gitu. Dan memang bipolar itu adalah salah satu gangguan kejiwaan yang membutuhkan terapi yang serius, butuh pengobatan dan penanganan yang serius. Makanya nggak bisa sembarangan orang mendiagnosa dirinya bipolar atau self-diagnose maksudnya, itu nggak bisa juga. Juga nggak bisa, jangan sampai dia bipolar tapi tidak terdiagnosa, namanya misdiagnose gitu. Karena itu akan menyulitkan ya. Karena bipolar ini merupakan satu gangguan kejiwaan yang cukup serius. Dampaknya bisa ke masyarakat, dampaknya bisa ke pekerjaan gitu ya. Dan kalau tidak tertangani ya bisa mengakibatkan masalah, konflik atau apalah gitu. Jadi memang harus ditangani secara serius. Dan betul, dan seringnya istilah bipolar itu suka disalahartikan ya. Misalnya orang yang moody gitu, lu bipolar gitu. Nah sebenarnya itu juga nggak bener sih, karena kita jadi kayak menganggap bahwa bipolar itu hanya sekedar moody gitu kan. Karena kurangnya informasi, terus seringnya orang tuh salah. Ya karena gini ya, karena orang kurang informasi, akhirnya orang juga tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang yang bipolar. Bipolar gitu. Padahal ada juga orang yang di sekitar kita mungkin yang bipolar ya, tapi tidak tahu bagaimana mengatasinya gitu, atau apa yang harus dilakukan gitu. Atau mungkin tidak harus bipolar lah, mungkin ada gangguan psikologis yang sebenarnya itu mengganggu ya, efeknya itu kan bisa ke tubuh gitu, namanya psikosomatis ya, dari gangguan kejiwaan tapi mengarah ke badan fisik gitu. Ada yang pusing terus, ada yang vertigo, ada yang kesemutan gitu ya, dan semua udah dicek di dokter, kondisi fisiknya nggak apa-apa gitu. Nah ketika dicek, coba mungkin pergi ke psikolog atau ke psikiater, ternyata dia mempunyai masalah. Jadi kak, ciri-ciri spesifiknya bipolar ini gimana kak? Orang yang bipolar ini? Bipolar itu kan sebenarnya kayak kita tuh ada di 2 kutub ya, ada di 2 fase. Kadang namanya fase depresi sama fase hipomania atau mania. Nah di antara 2 fase ini itu beda-beda. Kalau depresi itu yang sedih, down lah, atau lah kita depres. Gitu yang ya. bisa dia bunuh diri gitu kan kak? Ya apabila tidak
ya apabila tidak tertolong depresinya, mungkin dia bisa berpikir untuk mengakhiri hidupnya atau berpikir tentang kematian. Itu juga masuknya udah depresi. Gitu. Atau dia ada di fase yang hipomania atau mania gitu, di mana dia punya energi yang sangat berlebih, flight of ideas, jadi berencana seperti ini terus habis itu enggak aku kayak gini lagi, jadi selalu berubah-ubah gitu ya. Terus insomnia itu bisa 3 sampai 7 hari gitu, benar-benar nggak tidur gitu, tapi juga tidak merasa ngantuk, tapi itu luar bukan biasa. tapi bukan yang nggak bagus ya. Oke lah, itu kan ada di pikirannya ya, badannya menyesuaikan gitu. Biasanya tuh yang kayak matanya mengantuk itu tetap gitu ya. Terus mungkin badannya tuh kayak dipaksa gitu untuk bangun, itu kan tidak baik ya untuk fisiknya dia. Atau mungkin yang sering kita lihat adalah orang yang kalau yang mania itu suka marah-marah gitu. Nah, atau misalnya ngamuk gitu ya. Gitu. Jadi kadang suka mengatakan, jadi mudah sekali irritable, mudah sekali tersinggung, itu juga bisa. Nah, itu sebenarnya kan gejala-gejala yang sebenarnya juga kadang kita rasakan. Tapi yang membedakan itu bipolar atau enggak adalah kejadian ini adalah kejadian yang berulang. Gitu. Atau mungkin kejadian ini adalah kejadian yang tidak ada penyebabnya. Jadi kalau misalnya kita depresi nih, oh ya kita ada tekanan di pekerjaan, tekanan di kehidupan pribadi kita gitu ya, lalu membuat kita lagi ada masalah keuangan gitu, terus kita ngerasa wah kita depres gitu ya, aduh aku kayaknya lagi ini gitu. Nah itu kan sebenarnya biasa gitu, tapi terkadang ada orang yang merasa kok aku kayak merasa aku down, tapi sebenarnya nggak ada penyebabnya gitu loh. Nah itulah yang dinamakan gangguan di otak itu tadi, dimana ketika orang pada fase depresi ada namanya hormon serotonin dan dopamin itu tidak bisa kurang mensuplai otak gitu. Itu yang membuat dia jadi depresi. Berbeda dengan kondisi fase hipomania dan mania gitu. Dia tuh kelebihan malah. Jadi memang kuncinya itu kalau di bipolar itu adalah di hormon yang melalui di neurotransmitter itu. Tuh. Dua-duanya beresiko. Kalau misalnya depresi yang terlalu banget yang sampai nggak bisa dikendalikan atau tidak sempat di-treat dengan baik gitu ya, ada yang sampai mengakhiri hidupnya gitu, atau mungkin sampai memutuskan untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin bisa disesali gitu loh. Gitu juga sebaliknya apabila ada di kondisi hipomania atau mania juga seperti itu. Tapi kemarin itu aku habis ngobrol sama Mbak Yudia Pasha, kenal nggak? Mungkin kalau seumuran kalian nggak tahu ya, tapi ya itu tuh salah satu aktris senior. Nah dia kan ada di dunia entertain ya gitu. Nah sebelumnya juga sempat ngobrol juga sama satu psikiater namanya Novarianti Yusuf, dia juga penulis banyak buku, dan dia mengatakan tentang creative genius gitu. Jadi ada kondisi walaupun seseorang itu mengalami kondisi bipolar disorder, dia punya bipolar ya, tapi sebenarnya dia masih bisa berprestasi apabila dia tahu bagaimana caranya. Nah, kreativitas itulah sebenarnya yang dibutuhkan. Ketika seorang bipolar itu sedang dalam fase tertentu, dia bisa sangat bagus gitu. Bisa sangat bagus, dan itu bisa menjadi satu prestasi gitu. Tapi memang harus melalui satu pelatihan, harus melalui satu terapi yang nggak terputus ya, dan itu butuh waktu yang lama. Oke Mbak, aku pernah baca artikel, katanya bipolar itu ternyata nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Itu benar nggak sih Mbak? Ya, kalau dari bipolar sendiri itu istilahnya bukannya sembuh, tapi pulih. Aku
mengibaratkan bipolar itu seperti sakit diabetes. Nah, ketika orang sakit diabetes, dia kan harus kontrol kadar gula darahnya kan. Nggak boleh terlalu kurang, nggak boleh lebih, gitu. Sama sebenarnya, bipolar juga begitu. Apakah diabetes bisa disembuhkan? Mungkin jawabannya adalah tidak sembuh, tapi dia bisa dalam kondisi yang normal, kondisi yang stabil ya. Apabila dia bisa manage dengan baik menu dietnya dia pertama. Gitu. Tapi juga ada kondisi dietnya udah bagus, tapi tetap aja kan, dietnya udah bagus, udah menjalani segala, tapi tetap aja dia masih gula darahnya kok tetap tinggi ya gitu. Karena itu dia butuh tetap minum pakai insulin kan. Sama dengan bipolar juga seperti itu. Udah menjalani hidup yang sehat, sudah menjalani segala sesuatunya tuh dengan baik, terapi dengan baik gitu ya. Udah melalui psikoterapi juga. Tapi kadang itu kondisi fase depresi atau hipomania itu tidak bisa terelakkan. Nah, saat itulah dibutuhkan satu obat namanya mood stabilizer untuk menstabilkan mood. Itu terjadi sama aku beberapa bulan terakhir, terutama selama masa pandemi ini ya. Aku pikir dengan aku menulis buku gitu ya, dengan aku menjalani hidup sehat gitu ya, tapi ternyata kondisi pandemi ini sangat berat untukku gitu. Jadi sempat aku mengalami fase depresi yang sudah aku coba treat segala macam pakai teknik dan cara yang aku tahu, tapi tidak bisa. Akhirnya terpaksa aku minum obat lagi, antidepresan. Gitu. Aku memang menghindari mood stabilizer karena efek mood stabilizer itu buat aku ya, obat-obatan antipsikotik seperti ini tuh efeknya ke aku tuh menggemukkan. Selama pandemi ini tuh aku naik sampai 8 kg gitu. Dengan diet yang tetap gitu ya, tapi memang gerakan kurang sih gitu, tapi seharusnya idealnya itu nggak naik langsung sebanyak itu gitu. Padahal aku cuma konsumsi obat antidepresan itu 28 hari gitu. Tapi itu benar-benar ngefek banget sih di aku. Makanya aku coba untuk obat itu kalau bisa pilihan terakhir lah. Dan setiap hari yang aku lakukan adalah menjaga porsi moodku itu supaya ada di tengah-tengah, seperti diabetes tadi. Jadi kalau misalnya trigger ya istilahnya, kalau misalnya aku tahu nih hal-hal seperti ini biasanya akan membuatku down, aku akan pakai treat untuk mengatasinya. Begitu juga dengan ketika ada hal-hal tertentu yang akan membuat aku tuh moodnya akan mudah naik gitu ya. Nah, itu aku juga ada triknya tertentu. Dan itu aku lakukan setiap hari. Ya intinya tadi kembali ke pertanyaan, apakah bipolar itu bisa disembuhkan atau tidak? Ya jawabanku istilahnya bukan sembuh tapi pulih. Bisa dalam kondisi yang pulih. Pulih itu dalam artian tidak relapse ya. Relapse itu kambuh. Harus dijaga ya, Kak. Iya. Kak, Mary mau tanya nih, Kak. Kalau perbedaannya bipolar sama psikopat itu gimana ya? Psikopat itu aku kurang ini ya, tapi kalau psikopat itu berarti kan dia itu kayak apa ya, menyakiti orang tapi dia tuh merasa tidak bersalah gitu kali ya. Itu aku nggak tahu, itu mungkin beda ya. Kalau bipolar itu sebenarnya dia masih menyadari sih, tidak segitunya ya. Kalau misalnya orang psikopat itu kan terkadang mungkin dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, dan itu sudah menjurus hal yang sifatnya kriminalitas gitu. Dan menurutku itu berbahaya. Gitu. Kalau mungkin bedanya gini ya, kalau psikopat itu mungkin berbahaya bagi orang lain, tapi kalau bipolar itu berbahaya bagi bagi diri sendiri ya, Kak. Itu bedanya.
Jadi Kak, terkait lah Kak, masalah kasus yang lagi booming-booming, rame-ramenya nih Kak, kasus si Isabel itu Kak, yang membunuh ibunya itu Kak. Menurut Kakak dia itu ada bipolarnya atau lebih ke arah psikopat Kak? Isabel tuh yang membunuh ibunya usia 18 tahun itu ya. Benar, benar, benar. Kalau dia itu, kalau dari artikel yang aku baca, aku juga baru-baru ini sih ngikutin gitu ya. Iya, iya Kak. Dia itu sepertinya memang bukan bipolar sih, gitu. Iya Kak. Soalnya kalau misalnya dia bipolar, dia pasti ada fase-fase tertentu kan yang dia lalui kan gitu. Atau mungkin dia tidak terdeteksi atau seperti apa gitu. Itu. Jadi terjawab ya Kak, kalau Kakak menarik kesimpulan kalau kasus Isabel itu dia psikopat ya Kak, nggak bipolar ya Kak? Iya, karena kalau bipolar itu kelihatan banget sih moodnya. Dia depresi atau enggak, itu kelihatan banget. Dan psikiater itu lebih mudah sih, bukan lebih mudah ya. Memang menentukan orang bipolar atau enggak itu juga butuh ketajaman ya. Ketajaman dari sisi psikologi ya. Dan yang bisa mendiagnosa itu memang hanya profesional. Gitu. Tapi kalau bipolar itu tidak seberbahaya psikopat sih. Tuh. Dan tidak seberbahaya, ada tuh yang orang dengan gangguan kejiwaan tapi dia udah mulai halusinasi, udah mulai mendengar suara-suara, biasanya kayak aduh aku tuh kayaknya mendengar suara atau ada yang mengarahkan aku untuk melakukan sesuatu hal-hal yang udah nggak logis ya gitu. Nah biasanya kalau bipolar itu dia nggak kayak gitu sih, nggak. Keren kan Mer penjelasannya? Jadi kalau ada kawanmu yang nanya, udah bisa lah kau jelaskan. Iya, keren kali memang. Gak salah, Pio kok undang kakak ini malam ini di sini. Bersyukur kali ya, Wak. Iya, Kak. Aku juga Kak mau cerita, Kak. Temanku ada juga yang kayak dibilang si Pio itu, Kak. Jadi dia pertamanya itu marah-marah gak jelas, terus kayak dia itu mengancam, ingin menyakiti dirinya sendiri. Oke. Ya, jadi kadang orang yang bipolar itu kadang suka dituduh gini, itu kayaknya cuma caper doang deh, gitu. Dia cuma nggak akan mungkin dia lakukan lah apa segala macam. Intinya sih ya kita jangan gambling ya. Kita nggak tahu kondisi, apalagi kalau dia belum tertangani ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa aku mau menyakiti diriku nih, gitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita tenang. Lalu kita coba tenangkan dia, gitu. Apabila kita saat itu berhasil menenangkan dia dan masalahnya selesai, gitu, mungkin tuh saat itu dia hanya luapan emosi aja. Tapi ketika setiap kali dia menghadapi masalah, dia selalu mengancam hal yang sama dan itu sudah berujung pada sesuatu yang mengerikan, itu sebaiknya kita minta bantuan profesional. Aku punya seorang teman yang dia itu menceritakan ke aku tentang temannya lagi. Jadi ketika dia dalam kondisi yang marah, berantem sama pacarnya, dia itu selalu keluar, karena dia tinggal di apartemen, dia selalu keluar, duduk di balkon, dan mengancam loncat. Gitu. Oke lah, awalnya masih dipedulikan gitu, jangan gitu, terangkan, oke dia bisa lagi. Tapi setiap kali dia berkonflik, dia selalu melakukan hal yang sama. Ancaman-ancaman itu selalu dilakukan. Akhirnya, diajak ngomong lah, itu kamu selalu, setiap kali kamu berkonflik gitu ya, atau kamu ribut gitu sama orang gitu, kenapa kamu selalu mengancam dirimu untuk kamu mau loncat, atau kamu mau aku mau menyakiti orang, atau menyakiti dirinya sendiri, itu udah sesuatu yang tidak sehat sih. Dan apabila itu dilakukan berkali-kali, itu berarti udah dalam kondisi yang membutuhkan bantuan. Tuh, jadi coba diajak, kayak sepertinya kita butuh bantuan, gitu. Dan kita butuh bantuan dari orang yang benar-benar profesional, gitu. Jadi nggak salah menanganinya. Kayak gitu. Jadi berarti kita faktor lingkungan itu juga berpengaruh ya Kak?
Kita Iya. misalnya punya teman yang seperti itu, kita harus dukung dia, beri pendampingan dia, bukan malah kita menghakimi dia gitu, malah Betul. menjauhi dia. Ha. Iya, betul banget sih, Ana. Mm-mm. Jangan sampai ketika ada orang yang kondisinya sedang tidak baik secara psikis, lalu datang kepada kita, lalu kita ceramahin istrinya gitu, marahin gitu ya. Kadang itu juga kurang bijak sih. Iya Kadang benar-benar. orang yang datang, coba dengerin dulu dari ceritanya. Karena orang yang psikis, orang yang punya gangguan psikis dan dia datang ke orang lain minta pertolongan, itu berarti dia sudah tidak mampu mengatasinya sendiri. Iya Dia benar. sudah minta Benar. tolong ke orang lain. Gitu. Nah, orang pertama yang dia mintai tolong biasanya orang yang satu adalah orang yang dia percaya. Benar, Kak. Yang kedua adalah orang yang dengannya dia merasa tenang atau nyaman. Gitu. Nggak mungkin dia akan mendatangi orang yang tidak nyaman gitu ya. Itu mungkin udah kepepet banget nih, udah nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Aku harus, ya udahlah yang asal yang ada aja yang terdekat gitu ya. Ya udahlah cerita. Tapi dengan curhat seperti itu sih kadang itu membantu sih. Membantu. Intinya tuh jadi emosinya tuh tersalurkan. Namanya abreaction ya. Jadi emosi itu tersalurkan. Apakah itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya kesedihan? Enggak. Ada juga kemarahan yang butuh Iya, Kak, disalurkan. benar, Kak. Gitu. Jadi, Kak, temanku ini marah-marah gitu, Kak, sama aku. Kayak mana lah itu, Kak? Aku jadi marah-marahinnya, Kak. Dia marah-marah ke kamu merasa kamu ada salah nggak sama dia? Aku merasa tidak ada bersalah, Kak. Makanya aku pun mengatasinya dengan diam, Kak. Aku Oke. tanya, kamu kenapa? Aku bilang gitu, Kak. Tetapi ya Terus? seperti itulah, Kak. Tetap aja dia marah sama aku. Jadi masukan Kakak kayak mana lah ke depannya aku dengan dia, Kak? Marahnya gimana? Ini yang marah temen dekat atau temen aja nih? Kalau temen dekat yang marah bisa jadi karena cemburu atau memang lagi butuh kasih sayang. Ayo Mer, temen yang mana dulu nih? Kita jadi kepo ya, Fiona. Mending kayak mana tuh, Mer? Teman aku, Temen yang kayak gimana? Ayo. Kak. Teman aku, Kak. Sohib, sahabat ya. Iya. Lagi sahabat untuk tiba-tiba marah gitu ya coba ngobrol dulu lah, ngobrol gitu ya. Ternyata kalau misalnya dia masih tetap marah tapi Mary juga sudah menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa gitu, tapi dia tetap marah, ya coba ambil jarak dulu. Misalnya gini, oke, kita bicara lagi ketika kamu sudah tenang ya. Oke, kita sementara kita jarak dulu ya gitu. Nanti kalau misalnya udah sama-sama tenang, coba ngobrol lagi gitu. Tapi bukan berarti teman yang marah sama kita terus langsung kita bilang, kamu marah-marah tanpa sebab, kamu pasti bipolar. Enggak gitu juga, Mer. Nanti kamu bipolarin orang. Iya benar. Makanya Kak, aku kan tanya dulu sama Kakak. Aku narik Coba kesimpulan. ajak ngobrol dulu. Ngobrol. Terus coba ambil jarak gitu ya, gitu. Nanti coba ngobrol lagi gitu. Tapi kalau dia masih yang terus-terusan marah gitu ya, marahnya juga marah itu kan ada banyak tipe ya. Ada marah yang dia diem, ada marah yang dia maki, ada marah yang dia sampai harus melemparkan barang gitu. Nah, dia ada di level yang mana. Ketika marahnya itu sudah marah yang membahayakan baik bagi Mary atau bagi dia, itu perlu dibicarain sih. Ketika marah-marahnya itu udah marah-marah yang misalnya di depan umum ya, sifatnya itu udah menghina atau apa di depan umum, itu udah sesuatu yang nggak baik sih. Dan itu butuh penanganan yang serius. Tapi nggak harus juga langsung ke psikolog gitu ya. Iya. Tapi coba, kenapa dulu nih? Gitu. Kok kamu tiba-tiba marah sama aku di depan umum, ngata-ngatain aku, dan itu didengar banyak orang. Gitu. Kenapa?
kita harus lihat sih dari kejadiannya dulu. Gitu. Gimana, Mer? Ya. Benar juga Kak, benar apa yang Kakak bilang. Pokoknya malam ini banyak kali lah masukan dari Kakak. Banyak kali aku tahu tentang bipolar ini ya kan. Bersyukurlah pokoknya dapat masukan dari Kak Elnov ini. Mary sekalian curhat dia, Kak. Iya, sekalian curhat Kak, nggak apa-apa lah ya Kak. Boleh. Apalagi mau kau tanya, Mer, mumpung ada kakak di sini. Iya Kak, jadi Kak, aku dengar Kakak ada ini Kak, hubungan kekerabatan sama ini Medan, Batak Kak. Kayak mana ceritanya itu Kak? Iya, jadi aku itu dibesarkan oleh papaku, yang papaku tuh orang Batak, Tambunan. Oh, marga Tambunan. Mama Ya. aku si Tompul Kak, tunggu dulu Kak, mama aku si Tompul. Lalu, nah, aku tuh nggak terlalu ngerti tentang aku harus panggil apa gitu ya, tapi aku punya Namboru, itu si Tompul. Oh, iya Kak, sepadan kita Kak. Gitu ya. Jadi sebenarnya Jadi Kakak buru Tambunan lah ya Kak? iya, aku baru Tambunan. Mary ini sebenarnya dari Batak, tapi kok nggak kelihatan kayak orang Batak ya, Mary? Inilah Kak, biar ku jelaskan juga sama Kakak. Gitu. Unik kan, Kak? Biar ku jelaskan juga sama Kakak ya kan. Logatnya Batak kali. Lebih Iya. Batak dari Fiona. Fiona pun Iya, iya. bukan ini ya. Fiona ya. Biar nggak simpang siur ya kan Kak, awak Batak atau Papua ya kan. Awak jelaskanlah di sini ya kan, di pertemuan kita ini ya Kak. Oke. Jadi Kak, bapakku itu orang Papua Kak, asli sana. Asli Oke. Papua sana ya kan. Ketemulah sama mama awak di Jakarta ini Kak. Mama awak orang Batak. Itulah tadi ku bilang baru si Tompul Kak. Oke. Nah, bapak awak ujung-ujungnya itu pindah tugas lah ke Medan. Sampai sekarang besar di Medan lah awak ceritanya ini. Oh, jadi cintanya tuh ketemunya di Medan ya? Jadi bapak Jakarta. ketemu bapak di Medan atau di mana? Di Jakarta kan tadi? Baru pindah ke Iya, Medan, di Jakarta ketemunya Kak. Di Jakarta ketemunya. Awak pun lahir di Jakarta, numpang lahir. Numpang lahir di Jakarta. Kak. Kok ngegas kau? Jadi Mary itu sebenarnya kalau ditanya, Mary itu orang mana? Jawabannya apa? Nah, langsung lah awak bilang Kak, bapak awak Papua, mama awak Batak. Kalau Mary jumpa orang mana? Mary orang Batak Papua campuran lah awak bilang. Kenapa nggak bilang Mary orang Jakarta karena lahir di Jakarta? Iya Iya. kan, sebenarnya bisa kayak gitu kan Kak, karena kota lahir awak kan Jakarta ya kan. Tapi nggak cocok ya, Mer? Gak cocok pula Kak, tengoklah Kak, pise awak orang Timur, logat awak Batak kali. Kalau dibilang orang Jakarta lucu jadinya. Lawak dibilang. Jadi Oke, menurut berarti ada barat, ada tengah, ada timur ya. Iya. dari Sabang sampai Merauke si Mary. Berjajar pulau-pulau. Kok jadi nyanyi, Mer? Kak, jadi Kak, kakak baru Tambunan Kak. Mama awak si Tompul. Awak manggil tante lah. Manggil tante ya? Iya, kalau Marta Rombo manggil tante. Oh, gitu. Jadi aku manggilnya Tante Elnov lah ini. Aku terlihat tua sekali. Biar lebih Tapi- sopan tante, lebih Tapi ada sopan. juga kan dipanggil masih muda, lebih muda dari kita, tapi kita panggil opung. Opung itu kan berarti kakek atau nenek ya. Kakek Iya, nenek. benar. Gitu, Mer.
Iya, kayak gitulah cerita awak, Tante. Jadi boleh. Jadi kayak mana, Mer? Ada lagi yang mau kau tanya sama kakak ini, Mer? Ih, mantap kali lah pokoknya aku bilang malam ini pertemuan ini mantap kali lah. Tahu lah awak menyikapi teman awak itu ujung-ujungnya ya kan? Jadi sebenarnya inti pertemuan ini untuk menyikapi kawanmu itu ya, Mer? Enggak menyikapi kawan awak juga. Biar nggak simpang siur awak Pio. Nanti Iya, iya. sikit-sikit orang aneh tingkah lakunya dibilang bipolar, psikopat ya kan? Lebih bagus kita tanya sama pakarnya langsung lah ini. Iya. Jadi kita nggak boleh sembarang diagnosis orang ya, Mer ya? Seseorang bipolar, benar. Iya. Kita juga harus ngasih mereka pendampingan ya kan? Iya, bukannya kita malah menghakimi mereka gitu Iya, ya. betul. Oke, Kak Elno. Makasih banyak ya, Kak ya, udah mau Terima sharing-sharing sama Mary kasih dan Tante Vio. Elno. Sama-sama keponakanku, Mary. Wah, Aduh, dapat tante baru awak Pio teman ya menumbuhkan ampun. tante ya, tante dan keponakan. Persaudaraan yang terjadi karena apa ya? Karena ini apa sih virtual ya? Iya, Virtual sharing tentang bipolar. Iya. virtual Jadi ini keponakan yang terpisah apa tertukar nih, Mer? Keponakan yang telah ditemukan Pio. Oh iya ya, finding keponakan, bukan finding Nemo. Finding Mary. Finding Mary, iya cocok. Ya, terserah kalian lah. Kak, jangan kapok-kapok ya, bincang-bincang sama kami. Oh Jangan enggak. jangan apa ya, bahasa lain kapok apa ya, Mer? Jangan sungkan. Jangan capek, jangan. Iya, jangan capek-capek lah Tante ya. Kalau kami nanti tanya-tanya lagi sama Tante ya kan, kalau kami nggak tahu. Enggak lah, kita saling sharing aja. Ada hal-hal juga yang aku baru tahu juga dari kalian gitu. Jadi ada ya kita saling sharing lah. Oke. Iya, Tante. Oke. Ya udah gitu dulu ya. Kalian sehat-sehat ya. Iya, udah Oke, malam Kak. juga Makasih ini. banyak ya, Kak ya. Pakai masker, jangan lupa jaga kesehatan, biar jaga imunitas juga supaya Benar. kita semua bisa melalui masa pandemi ini dengan berhasil. Dengan apa ya? Dengan baik. Dengan semangat. Dengan semangat. Iya. Oke. Oke. Dulu. Bye. Terima kasih Tante Elno. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kak.